semoga semuanya tetap sehat dan senang selalu. Hari ini Rasa Wastra Indonesia kembali jalan-jalan ke galeri rumah teman Rasa Wastra. Nah, ada apa di sini? Saya mau ketemu sama siapa? Mau ngobrol-ngobrol sama siapa? Hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Dewi Ciwo. Mbak Dewi Ciwo adalah seorang pecinta budaya, pencinta wastra pastinya. Dia juga seorang arkeolog dan juga aktif di komunitas Cinta Berkain Indonesia. Kurang apa lagi? Ini adalah obrolan yang tepat hari ini sama salah satu teman Rasa Wastra untuk berbagi cerita koleksi Mbak Dewi dan juga pengalaman-pengalaman Mbak Dewi berburu astra. Tungguin, aku akan masuk dan panggil Mbak Dewi ya. Saksiin videonya sampai selesai ya. Wow, aku udah masuk di ruang tamunya Mbak Dewi. Aku panggil Mbak Dewi langsung aja ya teman-teman. Mbak Dewi. Hai. Yeay. Mbak Dewi apa kabar? Baik. Ya ampun, aku seneng banget hari ini bisa main ke rumahnya Mbak Dewi Ciwo. Jadi aku nih hari ini, jadi Rasa Wastra itu kan punya salah satu program juga Mbak Dewi yang ingin berbagi koleksi wastra teman-teman Rasa Wastra. Nah kali ini aku akan gangguin Mbak Dewi untuk ngintip koleksi wastra keren-keren yang Mbak Dewi. Nanti Mbak Dewi juga akan cerita banyak tentang perjalanan Mbak Dewi juga mengkoleksi ini, dan juga mungkin ada pengalaman menarik pada saat mendapatkannya atau mengadopsinya. Nah, kita lagi ada di mana nih? Ini baru ini bagian pertama ya Mbak Dewi ya. Kebetulan ini ruang tamu saya, tapi yang saya bikin jadi semacam kalau saya bilang ini ruang toraja. Jadi dari bantalnya, sarung bantalnya, dan itu dari sarita toraja. Ini teman-teman, ini adalah kain sarita khas toraja ya Mbak Dewi ya, dengan teknik lukis. Iya, ini tree of life, pohon kehidupan. Nah, ini juga, ini apa aja Mbak Dewi? Macam-macam banget soalnya Ini sarita semua. Sebenarnya ya, ini yang dari lurik dilukis. Oh iya. Keren-keren banget. Nah ini juga teman-teman juga jadi sarita sendiri juga macam-macam, dan warnanya juga beraneka ragam ya Mbak Dewi ya. Mungkin kayak warna yang populer tuh merah, hitam, biru tua, bener ya? Gitu. Biru tua ya, tepat dari hitam juga. Tapi sebetulnya sarita toraja atau kain lukis toraja ini juga sekarang tekniknya juga udah macam-macam. Ada yang base-nya tenun lurik ya, terus dikasih lukis juga gitu. Ada yang juga full di lukis ya Mbak Dewi ya. Aduh keren banget nih teman-teman Rasa Wastra. Nah ini juga itu ya Mbak Dewi. Jadi ini dari sarita toraja juga, ini dilukis. Nah ini adalah rumah toraja. Nah ini adalah ini tanduknya kerbau. Jadi kalau di rumah toraja itu ya, apa namanya, tanduk kerbaunya itu dia semakin banyak tanduknya itu status sosialnya semakin tinggi. Bener banget nih teman-teman. Ini keren banget, detail banget nih hasil lukisannya, luar biasa. Nah, kita sekarang menuju ke berikutnya. Aduh nih penuh dengan kejutan nih teman-teman, koleksinya Mbak Dewi Ciwo. Wow, aku mau di sini. Ini apa aja Mbak Dewi? Ini batik. Jadi semua ini batik. Jadi bermacam batik sih dari mana aja, tapi memang kalau saya batik saya kebanyakan itu adalah apa namanya, yang ada saya sendiri mencari batik itu yang ada mitologinya gitu loh. Mitologi, oke. Karena Mbak Dewi seorang arkeolog ya, jadi pasti banyak cerita dan apa ya ilmunya Mbak Dewi yang juga bisa mempengaruhi gitu. Bagaimana Mbak Dewi memilih motif-motif astra? Gimana Mbak? Ya. Mungkin ini seperti ini. Nah, ini adalah batik pewarnaannya alam ini. Nah ini ada motif yang ini adalah motif Purnakalasa. Jadi dari relief candi Sewu itu
saya minta ke pembatik untuk dibuatkannya di menjadi motif batik, dan ini digabungkan dengan teruntung dengan latar teman-teman rasa wasra. Iya, bagus ini banget. warna indigo. Iya, warna alam jadi. Ya. Terus ini juga ini dari candi juga. Kebetulan dari candi Prambanan dari Siwa. Nah ini adalah motif apa namanya diambil dari Durga, motif Durga. Jadi Oke. apa namanya kalau arca Durga itu berarti ini di bawahnya gitu loh. Untuk Ini juga Mbak Dewi custom minta pembatiknya untuk membuat. Kalau ini kebetulan pembatiknya itu dia tugas akhirnya itu adalah batik dengan motif dari candi. Nah ini waktu pas itu akhirnya saya ambil gitu. Ada beberapa, ada 2 sih kalau Iya. gitu. Ini. Ini juga dari Candi Siwa. Ya, jadi teman-teman rasa wastra, kalau kita bicara wastra itu nggak lepas dari cerita budaya dan pastinya juga cerita mengenai sejarah perjalanan Indonesia yang juga salah satunya pasti terlukis di relief candi-candinya ya Mbak Dewi, benar ya. Dan itu juga akhirnya menginspirasi untuk membuat batik-batik yang cantik banget. Ini Mbak, Ini sama di apa namanya di Candi dari Siwa relief candi juga ya gitu. Jadi ini sekawan, kalau ini motifnya motif sekawan. Oke. Terus Bagus banget. banyak kan saya memang dari batik nitik ya. Iya. Batik-nitik. Nah, ini teman-teman rasa wastra, Iya. Mbak Dewi itu punya koleksi batik nitik itu banyak sekali. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa batik nitik itu adalah batik khas Jogja. Saat ini, setahu saya, ini baru menjadi satu-satunya batik yang mempunyai indikasi geografis ya. Jadi mendapatkan sertifikasi indikasi geografis batik nitik Jogja karena memang dia punya motif yang sangat spesifik dan terlihat simple, tapi ini Mbak Dewi punya banyak batik nitik dengan filosofi yang berbeda. Mungkin Mbak Dewi bisa sharing, Mbak. Kalau ini motif tambal Hanoman. Ini dari saya dapati dari Mas Abdul. Iya. Ini motif tambal Hanoman. Nah, motif tambal sendiri itu kan untuk fungsinya itu untuk memperbaiki hal-hal yang rusak, hal yang tidak baik. Tambal makanya Mbak ya. Bisa juga kalau dulu tuh ada yang sakit atau tuh diselimutin ini untuk Percaya bahwa ini menyembuhkan. akan menyembuhkan. Luar biasa. Itu juga nih bicara lagi soal wastra gitu ya, bukan hanya sekedar lembaran kain teman-teman ya Mbak Dewi ya gitu. Gak cuma tadi kisah perjalanan Indonesia, peradaban Indonesia, dan juga dipercaya untuk sebagai itu tadi gitu ya, entah menyembuhkan penyakit, melindungi dari malapetaka dan lain sebagainya. Itulah hebatnya wastra kita ya. Ini juga ada Ini nitik tambal juga, tapi warnanya abang-abangan ya. Oke. Terus ini nitik cakar ayam. Ini biasanya dipergunakan untuk apa namanya kalau orang tua mantu ya. Gitu. Ya. Terus ini nagasari. Itu biasanya kalau mau mitoni, kalau kan di Jawa ada upacara mitoni ya mitoni. Ini Ini teman-teman. itu dipakai. Iya. Ini Ini juga yang sama ya, nitik tapi dikombinasi sama ini parang. iya, parang nitik. Parang nitik namanya. Iya. Cakep. Ada lagi ini motif satrio mana. Satrio mana? Nah, jadi biasanya kalau di Jawa Banget nama-namanya. Kalau di Jawa tuh lucu sih Mbak Dewi. Maksudnya very inspiring. Apa namanya? Jadi biasanya dipakai untuk anak kita, kalau kita punya anak mau untuk melamar anak perempuan itu, jadi memakai ini dipakai sama pihak dari anak laki-lakinya untuk kalau dia mau melamar. ya makanya ini motif satrio mana Satrio mana ya? Iya. Oh, seperti ingin iya. memanahkan dia, memanah cinta. Kemudian ada lagi, ini adalah ini Mimi Mintuno. Kebetulan saya ada 2 sih. Satunya warna biru ini. Mimi Mintuno juga masuk. Jadi mungkin bisa cerita sedikit. Ya, kalau Mimi Mintuno ini biasanya dipakai untuk orang tua. Jadi agar
perkawinannya langgeng. Langgeng. Karena Mimi Mintuno ini kan ada hewan laut yang dia itu tidak terpisah, dia selalu bersama-sama berdua, tidak bisa dipisahkan. Gitu. Simbol kelanggengan, kesetiaan, keabadian, kebersamaan sampai akhir hayat gitu ya, Iya. Mbak, kurang lebih ya. Ini juga banyak lagi, aduh Mbak Dewi ini koleksinya. Ada juga batik-batik pesisir yang unik nih. Mungkin Mbak Dewi mau Kalau cerita. batik pesisir saya banyak kelasnya. Custom. Ya. Ini banyak juga nih. Aku tadi matanya udah langsung ke sini loh, Iya, lega teman-teman ya. Rasa Wastra. Iya. Tapi oke Mbak Dewi cerita sedikit. Ini motif itu warna apa? Warna getik-pitik ya kalau di Yes, istilahnya di- getik-pitik ya. Warna merah getik-pitik. Ini batiknya Pak Sigit. Oke. Kalau yang itu. Dia juga ada ini ya. Sinografi. Apa istilahnya Mbak? Sinografi, Sinografi. jadi kaligrafi Cina itu. Iya. Itu yang mempunyai arti sendiri gitu. Iya. Jadi lasem ini adalah motif-motifnya terinspirasi dari apa ya, akulturasi budaya ya kan, makanya Iya. banyak pengaruh Cina, India, apalagi Ini Islam juga ada. ya Iya. banyak lah pengaruh-pengaruh. Ini Kendoro Kendiri. Saya sendiri sudah tanya sebenarnya kenapa dinamakan Kendoro Kendoro Kendiri. Kendiri. Ternyata belum bisa, ini saya jadi masih mencari. Iya, betul. Maksudnya apa? Pemaknaannya ya, benar. kok disebut Kendoro Kendiri, Iya. betul. Nah, ini adalah naga. Naga. Ya, naga kan ya ini dia. Ini juga luar biasa. Ini deh Mbak, ini macam-macam Ini loh. Coba kita buka. sebenarnya taplak. Cuma saya sendiri sayang ya. Aduh, kalau pakai jangan taplak. ini jadi bikin sahabat saya. Jadi biasanya cuma saya gantung aja Tapi ini untuk bisa hiasan buat dinding. hiasan dinding, Mbak. Iya, saya pakai untuk hiasan dinding. Dia punya tumpal, punya apa sih Mbak, selet ya? Kalau Di kayak jari gendongan. iya ya, kayak kalau jari gitu. ini nih. Nah, ini ada kilingnya. Jadi selain naga ini ada ini kilin ini. Iya betul nih. Motif kilin. Jadi Motif kalau kilin. berdiriin gitu, dia motif kilin itu. Nah, dan tengahnya itu sinografi juga. Sama kaligrafi kaligrafi Cina ya. Cina. Iya. Yang itu nih. Tapi memang tidak banget ya. Maksudnya goresannya ya. Iya. ampun, amazing. Ya ini semua juga batik-batik Iya. asam, teman-teman. Tadi juga selain di situ ada batik-batik pesisir juga. Iya. Nah, ini aku penasaran sama yang di tengah ini nih. Ini kayaknya punya banyak cerita-cerita lagi. Aduh, dan aku langsung terpanah terpanah iya. dengan ini nitik widuri juga ya teman-teman. Iya. Nah, ini Bang Biron. Bang Biron. Iya. Yeay. Ini sama cakarain tapi lucu banget warna Bang Bironnya. Oke. Iya. Nah, Ini klasik lah. ini Kita sama akan ke kayak klasik. tadi. Ini Mimi Mintuno tapi versi klasiknya. Versi klasik. Kalau tadi kan biru ya. Iya. Ini klasiknya. Ini Mimi Mintuno juga. Memang ya, kalau klasik itu selalu adem gitu rasanya. Iya. Nah, terus ada lagi nih. Aduh, jadi saya belum sempat diganti. Ini batik Batang, Selo Api. Jadi batik Apa Mbak? Rifaiyah. Rifa. Batik Rifaiyah yang ada pengaruh unsur Islam Rifaiyah. Ini kayak pagi sore ya, kayak Iya, iya. betul. Nah, di sini ini kalau Rifaiyah, jadi motif hewan itu kepalanya akan disamarkan. Jadi tidak akan kelihatan kepalanya. Ini adalah kepalanya terbalik kali ya. Oh iya. Jadi Ini. tapi memang dia sengaja mau menyamarkan. Iya, jadi tidak boleh menunjukkan kepala kan kalau di apa unsur Islam itu. Iya, betul. Nah, ini kepalanya tidak akan ada, jadi disamarkan. Iya, oh itu ciri khasnya. Iya. Ya jadi ini hanya anggota badannya Badannya saja ya. aja, Iya, iya. jadi dia tidak membentuk satu kesatuan. Tapi memang betul Iya. sih Mbak Dewi. Aku juga banyak baca kayak misalnya wastra-wastra di Aceh itu kan mereka memang tidak pernah memakai unsur manusia, binatang Iya. gitu ya, tapi memang lebih kepada alam, Iya. tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu memang juga ya mungkin karena memang pengaruh Islamnya juga akhirnya mereka menyesuaikan gitu ya cara Iya. membuat motif-motif yang akhirnya boleh lah gitu ya Iya. dipakai di daerahnya. Ini kalau ini
Cirebon, tapi ada yang bilang Tapi kok, ini- kenapa sih kok mirip orang Jepang ya? Iya. Jadi kok orangnya kok kayak orang Jepang katanya. Tapi mungkin memang ya gitu, Cirebon itu kan cukup berani ya untuk bereksplorasi, berinovasi dari sisi motif, karena banyak banget motif-motif Cirebon yang juga itu terbuka gitu Iya. untuk menerima dan memasukkan unsur-unsur budaya unsur daerah budaya lain, daerah negara lain. lain, Iya. tempat lain gitu ya di belahan dunia manapun. Jadi inilah Indonesia dan dunia. Indonesia dan dunia. Pengaruh dari Betul, pengaruh dari luar. Ada lagi apa lagi nih Mbak? Nah, ini apa Mbak? Ini kok kayaknya unik iya. nih. Aku tadi juga udah lihat Iya, ini tuh tekniknya nih kayaknya Nah. agak berbeda nih. Mesti cerita Ah. nih sama teman rasa wasda. jadi ini kebetulan waktu itu jadi kebetulan pas ke Jogja nih saudara Oke. saya. Nah pas ke Jogja tuh ada pameran di mall apa ya? Ambarukmo Plaza ya. Nah kok bagus ya kayak batiknya tuh saya tanya ini bahannya dari apa? Ternyata ini dari bahannya itu lurik polos. Bahannya itu lurik polos Oke. terus di batik gitu. Jadi ini tipis sekali memang. Jadi kayak lurik polos gitu. Terus saya tertariknya waktu itu karena motifnya itu plastik ya kalau saya bilang Betul, itu betul. jadi Dan iya, warnanya klasik banget. Iya. Warnanya jadi kayak lawas ya. ya, Betul, kayak yang lawasan. Ini lawas. kebetulan ada waktu itu akhirnya saya langsung beli 3 sih. Ya, Jadi ada yang bilang teman-teman rasa wastra melihat kain atau wastra itu harus pandangan pertama ya. Jadi kalau Iya. pandangan pertama jatuh cinta daripada kepikiran, langsung dia diadopsi gitu kan. Iya, Itu iya. ya ini juga sama ya ya. sama. Kan warna-warnanya itu saya suka jadi Lawas klasik ya, klasik dan Gitu. lawas Jadi, betul sekali. apa namanya kayaknya bagus lah gitu loh menurut saya sih gitu. Iya, tapi aku Iya, setuju sama. banget. Aduh, ini kalau buka satu-satu ini ya. Iya itu Sama. ya. Jadi Nih, ada jadi ada 3 warna teman-teman. Tapi ini bagus banget sih. Tuh, wow, amazing. Nih nggak cuma Toraja sama batik, Mbak Dewi juga punya koleksi-koleksi lainnya. Oh, aku melihat ada eco print di situ. Jadi Iya. wastra itu adalah kain-kain yang dibuat dengan tangan ya gitu. Dan salah satunya sebetulnya teknik-teknik handmade lainnya seperti shibori atau eco print ini juga sebetulnya bisa dikategorikan dengan wastra sih karena Iya. dibuatnya secara manual. Ini juga Mbak Dewi punya koleksi eco print. Nah, ini menariknya. Eco print ini dibuat oleh anak-anak SLB di Jogja, SLB Marganingsi. Nah, terus saya tertariknya itu karena saya sendiri sukanya warnanya yang nggak terlalu ini, jadi satu warna Betul. gitu. Jadi apa namanya? Dan mereka menamakan ada namanya gitu loh kayak ini Eka Wisesa namanya. Eka Wisesa. Iya, jadi Eco Print Jati ini mereka namakan Eka Wisesa. Gitu. Ini Luar ada biasa berarti ya, ini buat kebetulan teman-teman ini SLB. iya buatan SLB semua ini. Gitu. Alright, kita akan menuju ke pojok berikutnya. Masih banyak, tungguin videonya sampai selesai. Kita akan ke pojok Balia. Ya. Yuhui. Ini ada wastra Bali, teman-teman. Mbak Dewi mau cerita ada koleksi apa aja nih di sini? Oh, ini tengok. ada warna alam, soket. Songketnya ya warna alam ya ini. Iya. Ini Bali Moblong ya. Ini songket jembrananya Bali Moblong. Ini warna Iya. alam bagus banget dari indigo, daun mangga ya, mahoni juga. Iya, kalau yang lainnya warna biasa sih, pewarnaan biasa. Iya, tapi motifnya unik-unik bisnis Bali, sangat Bali sekali. Ini, oh ini Itu Lombok. Ini Lombok ya. Heeh. Ya memang agak ini ya, mirip ya. Iya, Pasti ada pengaruh juga. Nah, lalu kita menuju sudut berikutnya. Ini ada lurik. lurik ya. Lurik. Kemudian Nih, lurik ini lucu ya Mbak Dewi ya. Jadi saya juga belum lama banget mempelajari soal lurik ya, masih Ya. terus belajar.
kelihatannya cuma garis-garis, Ya. tapi ternyata lebih dari 30 atau 40 motif gitu ya, gitu ya. Jadi garis-garisnya pun every single garis-garis, mau itu yang gerimis gitu ya sampai yang garis-garis tebal tipis lainnya tuh sebetulnya masing-masing punya nama-nama motif yang berbeda dan juga cerita yang berbeda. Iya. Jadi nanti mesti baca khusus deh sejarahnya lurik karena Iya, benar. nggak hafal banyak banget Iya, benar. motifnya walaupun terlihat sama ya. Ya. Ini adalah Baduy. Nah, Ya. ini mungkin teman-teman Rasa Wastra ada beberapa yang belum pernah mungkin ditunjukin sama Rasa Wastra. Mbak Dewi mau cerita mengenai batik atau ini ada teknik ekoprint juga ya, kayak ada bukan ekoprint kayak shibori ya? Iya. Shibori gitu ya tekniknya ya. Untuk saya sendiri nih, jadi kalau mungkin yang lukis ya kayak gini, saya rasa bukan apa ya, mungkin bukan Baduy aslinya ya, karena kalau yang Baduy asli itu kan sebenarnya yang motif ini nih, Iya. seperti ini ya, motif ini yang Motif Baduy ini memang asli. khasnya mereka ya. Sama Simple adu sih mancung. sama adu Iya. mancung betul. Ya. Karena kalau batik-batik sendiri juga pasti Iya. inspirasinya juga sudah benar tadi kata Mbak Dewi ya, inspirasinya juga sudah mungkin tidak motif asli Baduy, Iya. tapi juga dia sudah mengkombinasikan dengan motif-motif mungkin Jawa Barat lainnya ya Mbak ya. Iya, Gitu. Megamendung Ini kan kayak itu ini ada. Megamendung, ini batik Baduy tapi sudah Cap. mengadopsi Iya, cap, iya. dan mengadopsi motif Megamendung. Nah, ini juga ada semacam ya teknik lukis atau teknik sama shibori shibori, seperti ya. ini. Tapi memang betul mereka mungkin ini sudah kontemporer kali ya, Ya, bahasanya benar, Mbak Dewi ya. ya. Jadi mereka sudah mulai explore di luar motif-motif klasik Klasik, tradisionalnya asli mereka Baduy, ya. itu. Dan ini adalah pernak-pernik tas kaosnya. Oke, kita ke Kalimantan. Ini apa Mbak? Itu juga songket Kalimantan, Ini songket Kalimantan Iya. teman-teman. tenun ya, tenun. Iya, tenun songket. songket ya. Sintang. Sintang ya. Ini juga tas-tas Ya, khas tas. di sana. Dan ini Nah, NTT. NTT. Aduh, ayo ini coba lihat sumbanya dan mau merenya. Mbak Dewi ada cerita khusus di sini yang mau dibagiin sama teman-teman? ada satu, saya pengenal NTT pertama itu dari saudara saya. Jadi waktu nikah. Ini koleksi pertama nih. Wah. Jadi waktu nikah itu dapet kain ini, apa namanya? Ini sarung ya Iya, bentuknya udah dibuat sarung. Ada satu lagi Mhm. di mana ya? Di belakang sana. Itu jadi pertama kali NTT yang saya Ini ada punya. sarung. Gitu. Motifnya simpel tapi bagus banget. Very klasik banget teman-teman. Jadi udah lama juga harus yang ini coba. Oh ini putus ya Mbak? Ini apa ya? Iya putus nih. Teman-teman Alor, ini alor. ada alor. Iya. Ayu tuh Buna, Ayu Topaz. Buna Ayu Topaz ya. Jadi Buna kalau di Nusa Tenggara itu sebetulnya nama teknik ya gitu. Jadi nama teknik timbulnya tuh istilahnya Buna. Jadi tetap kayak misalnya di Timur Tengah Selatan itu ada Buna Ayu Topaz, ada Buna Nungkolo gitu ya. Jadi itu Buna itu adalah tekniknya. Mereka juga kayak songket sih sebetulnya ya. Jadi ada timbulnya secara teknik. Jadi itu Buna adalah matter of teknik pembuatannya ya. Ada satu sika itu motifnya kijang. Itu memang saya khusus mencari ini motifnya ini. Jadi untuk Wow. kain NTT pun saya biasanya mencari motifnya itu ada mitologinya. Mitologi Pasti itu mitologinya serunya koleksi wastra dari Mbak Dewi itu Ada semuanya mitologinya, punya ya. cerita yang luar biasa betul. Seperti kalau Sumba paripurnya saya anak tahu motifnya. Jadi anak tahu ini apa namanya, penghormatan kepada leluhur. Ini.
Saya lagi mencari motif naga sih, tapi belum dapat yang pas. Ya, motif naga itu juga salah satu. Nah sama sih sebetulnya di Sumba, di NTT Sumba ya, Particularly itu juga motif-motifnya ada pengaruh-pengaruhnya juga ya Mbak ya, dari luar ya gitu, seperti patola ya kan, Sumba, patola, terus naga itu juga dari Chinese. Jadi memang ya itulah Indonesia gitu ya, dengan yang sangat keberagamannya, termasuk juga akhirnya yang terjadi dengan akulturasi budayanya mempengaruhi, menginspirasi motif-motif wastranya. Iya. Tadi Ya, ada ini apa? Oh, ini juga tenun gitu juga. Jadi ini adalah tadi ya Tekniknya timbul ya, teknik bunga. Wow, ini juga. Kamu punya ini. Oh, ternyata rebutan kamu yang dapat. Ya, ini tenun mangga relawas yang sudah menjadi tas yang cantik banget teman-teman. Ampun. Nah, ini juga kalung-kalung Sumba. khas Sumba ya. Nih, dengan manik-manik, nggak dari plastik ya teman-teman, jadi aslinya dari batu. Kalau sekarang sudah banyak tiruannya plastik, tapi aslinya tuh mereka benar-benar membuat dari batu. Itu, wow. Dia juga punya banyak buku-buku cerita mengenai NTT, karena banyak juga berkeliling ke apa ya, situs-situs wisata-wisata budaya di seluruh Indonesia. Ini juga lawat momennya. Saya nggak tahu nih. Iya, sebetulnya ini mirip kayak ini motif kayak sabu, di tenun-tenun sabu sih. Iya, betul. Tenun-tenun sabu itu banyak kan motifnya bercerita tentang perjalanan hidup perempuan sih gitu. Ada nama-namanya khusus tapi dia menceritakan tentang perjalanan hidup perempuan. Klasiknya. Ini semua klasik, motif-motifnya merek. Ini lawas juga nih ya Mbak Dia. Ini indigo juga. Waduh, banyak banget, ini belum semua teman-teman, kalau dipajang penuh kali ya gitu loh. Mbak Dewi, makasih banget. Sama-sama. Sudah digangguin, sudah berbagi cerita, terutama tadi yang menarik adalah hampir semua, mungkin semua ya, koleksi wastra dari Mbak Dewi Siwo itu syarat dengan makna, karena juga pasti itu tadi masing-masing teman rasa wastra juga punya perjalanan bagaimana mengadopsi dan memilih gitu wastra-wastra. Akhirnya tuan rumahnya adalah Mbak Dewi gitu ya. Jadi memang pastinya setiap teman-teman punya koleksi-koleksi yang berbeda dan bisa jadi inspirasi juga dan cerita juga buat kita semua. Sekali lagi terima kasih teman-teman Rasa Wastra, makasih Mbak Dewi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.